بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang tidak ada duanya, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Selanjutnya salawat dan salam kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi, nabi terakhir, nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus oleh Allah tidak hanya untuk satu golongan, tidak hanya untuk satu bangsa, tidak hanya untuk satu daerah, tetapi Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini. Kali ini kembali kita akan membuat sebuah reaksi terhadap sebuah video murtadin yang juga katanya dia berasal dari Aceh, dan dalam video ini pun dia berulang-ulang menyinggung-nyinggung tentang keyakinan dia sebelumnya, tentang suku Aceh. Dan sepertinya dia juga lagi ingin mendakwahkan orang Aceh untuk mengikuti keyakinan yang sekarang dia yakini. Sahabat sekalian, sebenarnya kita umat Islam ya, tidak perlu membahas terhadap keyakinan umat lain. Karena apa? Karena di dalam Islam kita telah diajarkan dari kecil, dari semenjak kita diberikan pendidikan dini oleh orang tua kita, baik itu di pengajian, baik itu di sekolah-sekolah agama, baik itu di dayah-dayah dan di berbagai tempat pendidikan lainnya, tentang bagaimana menyikapi sebuah perbedaan keyakinan dengan saudara-saudara kita yang lain. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam urusan beragama ini, di dalam urusan berkeyakinan ini. Kita tidak boleh memaksa orang lain mengikuti keimanan kita, masuk ke dalam agama kita, walaupun kita mempunyai kekuatan untuk melakukan itu, walaupun kita mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu, walaupun kita mempunyai peluang untuk melakukan itu. Allah larang itu. Allah larang bagi kita untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain kemudian untuk memeluk agama Islam. Tidak ada. Terus kemudian ketika tidak ada arahan Allah untuk itu, apakah kemudian kita tidak boleh berdampingan atau harus menjaga jarak? Tidak juga. Kita tetap hidup sebagai manusia, tetap hidup sebagai tetangga dengan tetangga, itu harus baik, itu juga harus dijaga. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal bermuamalah, dalam hal berkegiatan sosial, dalam hal berinteraksi secara sosial dengan mereka. Tidak ada.
Bahkan kita tidak boleh menyakiti saudara-saudara kita ini yang berbeda keyakinan dengan kita. Akan tetapi, sahabat sekalian, kita sebagai umat Islam harus atau wajib bagi kita ketika ada oknum-oknum tertentu yang kemudian ingin mengganggu akidah kita, ingin menggoyang akidah kita, ingin meruntuhkan keyakinan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, baik itu satu daerah, baik itu satu negara, baik itu satu desa, baik itu satu kampung. Itu Allah wajibkan kepada kita untuk mempertahankannya. Kalau ada rong-rongan dari luar, dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita, itu wajib hukumnya. Nah, seperti malam ini, sahabat sekalian, karena kebetulan kita sudah bisa menyaksikan di media sosial, di berbagai macam media sosial, baik itu YouTube, Facebook, dan segala macam, tentang tingkah pola si Aliuddin bin Zainul Abidin STH ini. STH ini kalau saya tidak salah itu sarjana teologi. Berbagai media sosial kita bisa dapatkan berbagai macam narasi yang kemudian dia bangun. Seolah-olah agama yang dianut sama dia sebelumnya ini itu adalah sebuah agama yang gagal, sebuah agama yang salah, sebuah agama yang dia tidak dapatkan kebenaran. Saudara, tidak masalah bagi kita ketika dia mau masuk Kristen, mau masuk Hindu, mau masuk Buddha, mau masuk apapun, tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalahnya adalah ketika dia kemudian menyerang keyakinan kita. Itu bermasalah. Itu dia mencari masalah. Dan ketika ada yang menyerang, baik secara narasi, baik secara apapun itu, kita sebagai umat Islam wajib mempertahankan diri. Nah, konten kita pada malam yang berbahagia ini adalah dalam rangka mempertahankan diri, dalam rangka membentengi diri dari perusakan-perusakan akidah yang dilakukan oleh Aliuddin bin Zainul Abidin STH ini. Kenapa saya katakan demikian? Dalam narasi-narasi ini nanti kita akan lihat bagaimana kemudian dia memakai istilah-istilah sakral dalam agama kita itu, kemudian dicampur adukkan dengan keyakinan dia yang baru ini. Sebenarnya tidak ada masalah kalau dia memang membahas keyakinan dia, membahas kitab suci dia, membahas ajaran dia, membahas apapun yang dia rasakan. Tapi kemudian jangan membawa nilai-nilai yang ada dalam agama dia sebelumnya itu, dan ketika dia membawa dalam narasinya itu, dia narasikan dengan keliru dan menyesatkan. Apakah itu sengaja? Menurut saya sengaja. Karena dia tahu bahwa pemahaman kita tentang narasi-narasi dia tentang Islam itu tidak seperti yang pemahaman yang dia utarakan. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita coba akan melihat cuplikan-cuplikan video ketika dia memberikan kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Haleluya. Puji Tuhan, kami kembali hadir untuk berbagi kasih bagi semua teman-teman di mana perlu saya kabari juga sedikit kepada sahabat sekalian bahwa Pendeta Yusuf Manubulu ini sering sekali membuat kesaksian-kesaksian di channel dia. Dan kalau kita perhatikan beberapa kesaksian itu kadang-kadang menggelikan, ya, menggelikan juga bagi kita.
aneh-aneh saja kadang-kadang. Misalkan ada seorang murtad yang melihat Tuhannya nggak jadi juara. ada kemudian juga seorang murtadin yang perempuan itu di apa namanya, mohon maaf sekali, dipegang-pegang, diremas-remas buah dadanya oleh Tuhan mereka. Kumpul aja sama Decul di goa lagi kan. Dalam kesaksian video-video kesaksian yang ada di channel Manubulu ini. Dan saya pikir tidak perlu apa namanya, sahabat-sahabat sekalian buka-buka channel dia untuk menonton, karena ketika kita menonton channel-channel orang seperti ini, sama kita membantu dia, karena nanti viewernya akan bertambah. Dengan bertambahnya viewer di channel dia, maka penghasilan dia juga nanti akan bertambah. Kalau sahabat-sahabat sekalian mau melihat videonya, lihatlah di video-video yang telah direaksi oleh channel-channel Muslim, dan itu banyak sekali di YouTube. Jadi itu sekedar informasi saja, kawan-kawan. Nah, jadi bukan kesaksian-kesaksian terkesan kita yang dibuat oleh Yusuf Manubulu ini. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kemudian kalau menurut saya nggak jelas. Dan dalam kesaksian ini nampak sekali Manubulu seolah-olah memang dia aktornya yang kemudian menggiring si Aliuddin ini. Dalam kesaksiannya itu menggiring si Aliuddin ini untuk menyebut-nyebut suku, ngomong bahasa Aceh supaya pesannya lebih sampai kepada orang Aceh. Coba kita lihat sedikit gaya dia memprovokasi supaya Aliuddin ini menyeru kepada kita orang-orang Aceh. Oke, puji Tuhan ya. Pak Aliuddin, bisa Bapak, kami sangat berterima kasih karena kemurahan hati Bapak mau hadir pada malam hari ini untuk berbagi kehidupan bagaimana Tuhan yang berjumpa dengan Bapak, dan Bapak mengalami kasih yang begitu dahsyat di dalam hidup ini. Oke Pak, mungkin untuk sebagai satu penguatan ya, supaya jangan sampai ada yang meragukan, nanti dikira kita ini merekayasa sebuah kesaksian, atau mungkin pendapat-pendapat yang mengarah nanti kepada fitnah. Jadi mungkin sebelum Bapak menyampaikan kesaksian, Bapak mungkin boleh sedikit ya, dengan 1-2 kalimat untuk menyapa teman-teman yang ada di Aceh, keluarga yang ada di sana, dengan bahasa daerah Bapak, bahasa asal Bapak ya, supaya penonton-penonton bisa yakin bahwa ini tidak ada rekayasa sama sekali. Kalau dari wajah sih semua sih kelihatannya sih sudah yakin kalau Bapak ini memang orang yang berasal dari Aceh, Pak. Tapi lebih afdol kalau Bapak tambah dengan 1-2 kalimat bahasa Aceh, Pak. Silakan, Pak. Nah, beginilah teknik si Manubulu ini mempengaruhi si Udin agar nanti kesaksiannya itu dalam bahasa Aceh lah sedikit, supaya orang yakin bahwa kau Udin itu orang Aceh, bahwa Manubulu ini sudah berhasil mempengaruhi kau yang orang Aceh. Jadi seolah-olah ketika dia berhasil mempengaruhi orang Aceh, dia sudah levelnya sudah tinggi, sudah hebat. Karena mungkin orang Aceh menurut mereka semuanya susah dimasukkan ke Kristen. Ya memang susah, hanya orang-orang seperti si Udin ini saja yang goblok. Ya, hanya orang-orang seperti si Aliuddin ini saja yang kemudian bisa terpengaruh.
Nah, itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nanti kita lihat latar belakang si Aliuddin ini. Wahai Yusuf Manubulu, saya katakan kepada Anda bahwa orang Aceh itu adalah mayoritas Islam. Hampir 100% orang Aceh itu Islam. Selebihnya itu hanya sekian 00 sekian persen ada yang berbeda keyakinan. Itu pun bukan orang Acehnya yang berbeda keyakinan, dari suku-suku lain yang kemudian masuk ke Aceh. Misalkan dari dari saudara-saudara kita yang Chinese sudah menetap sekian lama di Aceh, atau ada saudara-saudara kita dari bagian Sumatera lain yang telah lama berdomisili di Aceh dan sudah menjadi seperti penduduk Aceh. Nah, itu saya katakan kepada Anda Yusuf Manubulu, ketika Anda menyuruh si Aliuddin ini ngomong bahasa Aceh, sama artinya Anda sedang menyuruh si Aliuddin ini untuk menginjili orang Aceh. Dan itu secara kehidupan bernegara di negara ini, Pendeta Yusuf Manubulu, Anda itu telah melanggar norma-norma, aturan-aturan yang ada di negara ini. Di negara ini itu sudah jelas sekali dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi Anda jangan asal jadi pendeta saja, tetapi seperti orang yang tidak berpendidikan, tidak paham hukum, tidak paham aturan, tidak tahu Anda lagi berada di negara mana. Seperti Anda tidak kenal dengan negara Republik Indonesia ini. Mungkin Anda bukan bagian dari negara Republik Indonesia ini, sehingga Anda tidak tahu aturan-aturan main beragama di negara ini. Atau memang Anda adalah antek-antek asing yang disuruh mengobrak-abrik kesatuan negara Republik Indonesia ini. Anda memprovokasi kehidupan umat beragama di negara ini. Sehingga saya pikir kalau terjadi sesuatu hal di negara ini, ya, bentrok antar umat beragama, itu andil salah satu yang memberi andil terhadap kejadian itu adalah si Pendeta Yusuf Manubulu ini. Baik sahabat sekalian, semakin saya komentari, semakin saya banyak ngomong, emosi saya semakin meninggi. Jadi untuk mempersingkat kita reaksi video ini, langsung kita lihat video mereka berdua ini, ya. Video si Yusuf Manubulu ini dan Aliuddin bin Zainul Abidin. Ya, salam memandum awak getanya ulun Aliuddin dari Aceh PD, ilun urung Aceh. Ilai ulun hana percaya dengan Isa Al-Masih. Ilun ketat benci dengan urung Kristen. Belum fikir orang Kristen yang orang kafir, awak kafir. Karena orang cik belum pegah, awak Kristennya memandum awak kafir. Apa calom-calom ngan kamu orang Aceh din? Saya teringat Decul. Madrid yang menang, Juve yang kalah kan. Tapi kok Decul yang masuk goa ya? Kok bisa ya? Kamu orang Aceh mentong Islam din, baik kapu calom-calom. Kapu calom-calom kan ngon sama-sama kedro-dro ke mentong. Kamu orang Islam mentong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah naik kayak apa salam-salam kamu. Dan apa yang dipegah oleh orang tua kah yan betul.
Betul, orang selain yang Islam kafir lah. Selain orang Islam kafir. Apa bungikah orang Islam pegah yang kon Islam kafir? Apa masalah man? Cik dari zaman menan. Kamu lit Belanda nek kamu zaman yang lit kafir nan. Belanda Kristen mendung. Lit kafir. Maka ji orang Aceh ketika lit penjajahan, hai tempio sampai mati bijut. Karena penjajah kafir lom, menandin. Jadi baik apa salah orang Tuhan ke din, yang cika betul. Orang selain Islam yang kafir. Apa masalah? Nah masalah. Nah masalah kau kena dapat tepat. Aduh, maaf kawan-kawan. Saya sedikit harus mengcounter juga dengan bahasa Aceh supaya lebih clear bagi kami orang Aceh di sini. Saya juga supaya lebih memperjelas bahwa saya juga orang Aceh. Saya ngomong bahasa Indonesia supaya saudara-saudara saya seluruh Indonesia yang Muslim juga paham tentang video kau ini din. Video si Aliuddin ini. Jadi jangan ketika kamu sudah beda keyakinan di sini, kemudian istilah-istilah agamamu itu kau pakai untuk menyapa kami orang-orang Islam. Tidak ada jawaban di kami ketika kau ucapkan salam begitu. Mending kau ucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat sore, itu masih lebih enak didengar. Kalau itu yang kau ucapkan, sama dengan ketika kami mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang berbeda dengan kami, itu sama dengan menghina mereka. Misalkan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke saudara-saudara kita Hindu yang ada di Bali, pastilah mereka tersinggung. Karena kita sudah tahu, karena mereka menganggap kita sudah tahu mereka itu orang Hindu. Kenapa kita harus mengucapkan salam dengan membawa nama Tuhan kita ke mereka? Tidak pantas begitu, Udin. Ya, kamu harus lebih banyak belajar lagi, Din. Jangan seperti lembu dicucuk, seperti kerbau. Karena yang mudah digiring itu kerbau. Jangan seperti kerbau digiring kemana aja kau pergi, Din. Terperosoklah kau, Din. Ya, begitu, Din. Kita mung lam neraka jahanam. Tapi lewat kesaksian lunyau, lung puturi sau Isa Al-Masih. Bagi lunyau lun rasa, ilun merumpuk dengan Isa Al-Masih, nyau betul-betul lun rasa Tuhan damang lam lunyau. Kah din kabangai, kapubangai gop lom. Panedekayan istilah Isa Al-Masihian, yan istilah lam Al-Quran, baik pakai le yang di Indonesia Kristen hanya pakai le Isa Al-Masihian. Yang lam Biblos kah yan? Lumpegah Biblos kon Alkitabnya istilah Quran cit yan. Dzalikal kitabul la raiba fihi, Alkitabnya istilah Quran. Isa Al-Masihnya istilah Quran. Baik kayak pakai le yan. Kayak pakai yang kayak purno kamu lam tentang Isa Al-Masih. Isa yang kamu yang depa. Kah Yesua Hamasiah hanya mentang ursangka. Le tak ceramah bangai klo. Kabu bangai gop belum? Tengok bila kau pakai kata-kata yang din. Ana umpucap. Isa Al-Masih, Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Mulailah Tuhan ingatkan saya, dia bertumbuh. Bahkan di dalam ajaran saya dikatakan dalam buayan dia bisa berbicara. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sopak, orang kusta, orang buta melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan hidup kembali.
Barulah saya teringat cerita tentang Isa Al-Masih. Dia lahir dari roh Tuhan. Alhamdulillah, sukma Allah. Nafas Allah itu. Lewat perawan suci Maryam itu. Ya. Dia bertumbuh, dia hidup, dia melakukan yang benar. Tidak salah. Dan dia mati untuk menebus dosa. Dalam hal ini kawan-kawan, sahabatku sekalian semuanya, dan juga kawan-kawan Kristen, jadi saya himbau dalam narasi-narasi kalian itu sebaiknya sebelum umat Islam itu bereaksi lebih keras, bahwa istilah-istilah suci dalam agama itu jangan dicampur adukkan. Ya, istilah-istilah suci dalam agama kalian itu kalian pakai sendiri. Istilah-istilah suci di dalam agama kami itu jangan kalian pakai, kalian comot-comot kemudian seolah-olah itu menjadi istilah-istilah di dalam agama kalian. Ya, Isa Al-Masih itu istilah dalam Islam. Di kalian itu Yesus. Panggil saya dengan Yesus. Kalau kalian kurang puas, cari istilah yang lain lah. Kalau kalian nggak suka dengan istilah Yesus. Ya Din, terutama kau Din yang mengaku orang Aceh ini. Istilah Ruhul Kudus itu istilah di dalam Al-Quran. Itu panggilan untuk Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam. Jangan kau pakai Ruhul Kudus itu untuk Yesusmu. Sebenarnya kami tidak ada persoalan dengan istilah Yesus kamu, dengan istilah yang lain-lain. Dalam agamamu nggak ada masalah. Selama kamu pakai itu untuk agamamu. Pakai istilah Ruhul Kudus. Di Kristen itu Ruah HaKodes. Harusnya kamu pakai itu. Jatuh gengsimu Din kalau pakai istilah di Kristen itu. Sehingga kamu harus comot-comot istilah-istilah dalam Islam. Maryam, ibu Nabi Isa, perempuan paling suci di dunia ini Din. Kenapa kau harus pakai itu? Oh, panggilan Maria lah atau apalah. Ya Din. Jadi jangan dicampur adukkan. Saya tegaskan lagi di sini. Mohon maaf, bukan tidak ada maksud saya intoleransi dengan kawan-kawan lain yang berbeda keyakinan dengan kami. Tetapi letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau itu istilah-istilah milik kami yang terdapat di dalam Al-Quran, itu yang berhak memakai adalah kami. Allah, jangan kau pelesetkan jadi Allah. Nggak ada istilah dalam bahasa Indonesia itu Allah. Jangan kau buat jadi maknanya sembarangan. Itu Tuhan kami Din. Itu banyak kawan-kawan kau, termasuk kau nih Din. Allah, anak Allah. Jadi itu yang kemudian hal-hal seperti itu yang kalau terus dipelihara, itu yang kemudian akan menjadi benih-benih propaganda antar umat beragama di negara ini. Istilah-istilah dalam Islam itu kemudian kamu comot, kamu tempatkan bukan pada tempatnya, pasti itu menyinggung perasaan umat Islam. Sekian tahun kami itu menahan, tidak ada persoalan dengan itu sebenarnya. Tetapi kemudian di akhir-akhir ini sering kalian pakai itu untuk menyulut emosi umat Islam. Jadi saya tegaskan lagi, sekali lagi, mohon dengan sangat, ya, istilah-istilah Islam itu jangan serampangan dipakai. Dan nggak perlu kalian pakai itu. Ruhullah, pakai Rohil HaKodes. Itu ada dalam biblos kalian itu. Injil mana ada istilah Injil di kalian?
Injil itu terdapat di dalam Al-Quran. Kalian itu kan sebenarnya bahasa aslinya itu Biblos. Pakai Biblos. Nggak pede. Kok nggak pede dengan agama sendiri? Kalau nggak pede dengan agama sendiri, cari agama lain yang lebih bisa membuat kau pede, Din. Pakai Alkitab. Pakai Allah, kata-kata Allah. Allah itu Tuhan. Nama Tuhan kami. Seenaknya kau taruh di sembarangan tempat. Emang betul-betul kurang ajar. Sahabat sekalian, saya pikir saya akan cukupkan dulu bereaksi video ini. Karena video ini terlalu panjang. Dan semakin saya mereaksi, emosi saya semakin meninggi, sahabat sekalian. Karena dia terus berusaha mencampur adukkan, kemudian memplesetkan. Itu di video selanjutnya itu malah dia menuduh ajaran Islam itu ajaran yang mengajarkan orang untuk membunuh orang lain yang berbeda keyakinan. Masya Allah, itu adalah sebuah fitnah yang luar biasa yang ditebarkan oleh si Aliuddin ini. Tapi nanti pada kesempatan yang lain, kawan-kawan sekalian, sahabatku sekalian, kita akan melihat sebuah video yang menceritakan siapa si Aliuddin yang sebenarnya sebelum dia masuk Kristen. Ya, sebelum dia masuk ke dalam keyakinan dia yang baru. Dia ini memang sebenarnya bukan orang baik-baik dan saya pikir bukan orang yang berpendidikan cukup tentang Islam. Dia ini sebenarnya adalah seorang begundal, ya kawan-kawan. Tapi itu nanti kita akan buat video reaksi khusus terhadap latar belakang si sarjana teologi ini. Kita cukupkan dulu kawan-kawan, dan saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang berbeda keyakinan. Tidak ada niat sama sekali di hati saya untuk menyinggung perasaan kalian semua. Hanya ada satu kewajiban yang saya rasa wajib kami lakukan sebagai umat Islam mengenai video-video si Aliuddin ini. Karena dia mencoba mempermainkan akidah, mempermainkan keyakinan kami sebagai seorang Muslim. Sahabat sekalian, sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Dan saya sebagai orang Aceh menyatakan kepada kalian semua, saya sebagai seorang Muslim, insya Allah saya akan menjaga akidah saya, akidah anak-anak saya, akidah orang kaum muslimin, akidah orang Aceh semampu saya. Salah satunya dengan membuat reaksi terhadap video-video syubhat yang mereka sebarkan. Insyaallah. Dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, atas segala kata-kata yang tidak berkenan di hati sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.